Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa di pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang manasik al-hajj, ya, manasik haji. Kita ulangi lagi berkaitan dengan macam-macam haji yang tiga. Haji terbagi menjadi tiga model. Yang pertama adalah qiran, kemudian yang kedua adalah tamattu', dan yang ketiga adalah ifrad. Nah, qiran dan ifrad, ya, qiran dan ifrad ini teknis pelaksanaannya sama. Qiran sama ifrad ini teknis pelaksanaannya sama. Cuman bedanya, kalau qiran itu niatnya atau talbiyahnya adalah labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, kalau qiran lafalnya labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Karena qiran ini menggabungkan haji dengan umrah dalam satu rangkaian ibadah. Ya, sekali berbuat, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Ini bahasa peribahasanya gitu. Adapun tamattu' adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu. Ya, mengerjakan umrah terlebih dahulu, selesai umrah, nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru dia haji. Jadi berapa kali aktivitas? 2 aktivitas. Kalau qiran sama ifrad cuma 1 aktivitas saja. Adapun ifrad sama seperti qiran, cuman dia haji saja, tidak pakai umrah niatnya. Lafalnya labbaik Allahumma hajja. Ya, labbaik Allahumma hajja. Tapi ini kita bahas qiran sama ifrad dulu. Ini perbedaan pertama dari sisi talbiyahnya. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah kalau qiran itu wajib hadiyu. Apa itu, Pak? Bukan, hadiyu menyembelih hewan di tanggal 10. Ya, dia harus menyembelih hewan di tanggal 10. Bagi yang mampu, kalau nggak mampu
Ya, tapi istilahnya hadyu. Puasanya berapa hari? 3 hari di sana, 7 hari ketika pulang di tanah air. Kalau nggak mampu hadyu. Kalau ifrad tidak wajib hadyu. Ya, tidak wajib menyembelih sesembelihan. Nah, pelaksanaannya sama persis selain itu. Plek podo plek. Nah, adapun tamattu' ya diambil dari kata tamatta'a, artinya bersenang-senang. Kalau qiron itu artinya menggabungkan. Ifrad artinya satu sendiri. Nah, tamattu' artinya bersenang-senang. Apa maksudnya bersenang-senang? Karena umroh dulu, setelah umroh tahallul. Nah, tahallul ini senang deh. Bisa menggauli istri, bisa pakai parfum, bisa. Dia nggak ada larangan. Tapi ya maksiat ya tetap maksiat, bukan terus bebas sakar PDW, enggak. Artinya dia boleh melakukan pembatal-pembatal ihram karena dia sudah selesai dari umrohnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Nah, baru dia berihram lagi untuk melaksanakan haji. Nah, tamattu' ini dia baru boleh melaksanakan umrohnya kapan? Sejak bulan Syawal dia sudah boleh melaksanakan umroh. Jadi Syawal datang ke Saudi, kemudian dia umroh. Selesai umroh tanggal 1 Syawal riyoyo, hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal dia sudah boleh melaksanakan umroh haji. Terus dia menetap di Mekah, nggak boleh kemana-mana dia. Dia menetap di Mekah menunggu sampai 8 Dzulhijjah. Oh, berapa bulan? 2 bulan lebih. Iya, 2 bulan 8 hari. Kan tanggal 1 tadi umrohnya. Nah, selama 2 bulan lebih itu, apakah boleh dia menggauli istrinya, pakai parfum, mencukur kumis? Boleh? Boleh. Nah, dia boleh melakukan larangan-larangan ihram itu. Baru nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah, nah bareng ambek sing qorin, ambek sing ifrad. Sama-sama melaksanakan hajinya. Nah, haji tamattu' ini juga sama seperti qiron, wajib hadyu. Wajib menyembelih juga tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Dia wajib menyembelih. Adapun lafal ininya, talbiyahnya ketika dia sampai di miqat, labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma, ini simpelnya aja ya. Karena ada lafal yang biasa disebutkan oleh para ulama. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Atau kalau mau ringkasnya, ketika umroh ya niat umroh, labbaik Allahumma umroh. Nanti tanggal 8 baru labbaik Allahumma hajja. Baik, itu diucapkan ketika di miqat. Umroh sudah ya, masa dibaleni lagi? Hah? Ya Pak. Refreshnya ini butuh waktu. Baik, langsung saja. Itu suaranya keluar di situ ya. Ya apa caranya? Ada yang tahu ngoprek-ngoprek ini? Ya apa caranya supaya keluar di sini suaranya? Duh. Suaranya keluar situ. Hah? Angel. Tapi ya bahasa Arab ya, antum tahu apa enggak ya? Tidak di belakang sana.
sebentar. Oh, pahamin. Bocah ini. Enggak apa wis tak ini kan aja. Tak langsung terjemahkan aja. Iya. Itu tadi ketika di pesawat. Balik lagi aja. Gara-gara speaker ini. Ini bagi yang ihramnya di atas pesawat. Jadi ada ihram mulai start haji, ada yang di tempat mikot yang sudah ditetapkan itu, sudah ya. Dzulhulaifah, Juhfa, Dzatu Irqin dan yang lainnya itu bagi masing-masing yang sudah ditetapkan sama Nabi. Ada yang ihramnya dari situ. Nah, ada yang ihramnya di atas pesawat. Ini ceritanya ihramnya di atas pesawat. Nah, ihram di atas pesawat itu sebaiknya jangan nunggu pengumuman dari pilotnya. Sebelumnya Anda sudah menyiapkan diri pakai ihram, kemudian Anda sudah mengucapkan kalimat talbiyahnya, meskipun belum di atas mikot. Karena nggak mungkin match, cepat loh pesawat itu, ya kan? Masa harus match gitu? Bisa nggak? Susah. Harus bertepatan. Ini mikot, ini pesawat. Labbaik Allahumma hajjah. Gitu. Pasti sebelumnya. Maka lebih baik sebelum mikot sudah sudah melaksanakan ihram daripada sudah lewat mikot baru melaksanakan ihram. Nggak sah. Yang ditolerir oleh para ulama itu sebelum mikot sudah berihram. Yang tidak ditolerir adalah setelah mikot baru berihram. Ini nggak ditolerir. Harus balik lagi dia. Gak gelem pesawat yang muter balik. Ya, nanti kalau sudah di darat, nah balik ke tempat mikot lagi. Paham jamaah? Baik. Nah, sesampainya ini ceritanya tamattu ya. Makanya umroh dulu. Ini ceritanya ini tamattu, umroh dulu. Baik, begitu sampai di Saudi, dia langsung melaksanakan tawaf. Kan ihramnya sudah itu. Dia langsung melaksanakan tawaf. Nah, dia langsung melaksanakan tawaf. Dia mengambil posisi di Hajar Aswad. Kemudian dia melakukan putaran 7 kali. Sudah kemarin ya detailnya ya. Bismillah, Allahu Akbar, ya kan? Kemudian dia muter 7 kali dan wajib melakukan ittiba ketika umroh tok. Nanti ketika tawaf ifadah nggak perlu ittiba, membuka pundak kanan nggak perlu. Ya, pundak kanan dibuka hanya ketika tawaf umroh atau nanti tawaf kudum. Ya, adapun nanti ketika tawaf ifadah salah satu rukun haji nggak perlu buka ini. Maka dia banyak berdoa, berzikir, ya, atau baca Quran, ya, sampai di rukun Yamani. Nah, ini namanya rukun Yamani. Ya, sujud sebelum Hajar Aswad. Ini kalau ana mundur. Nah, Hajar Aswadnya ada di situ. Apa yang dilakukan di sini? Masih ingat? Apa yang dilakukan ketika di rukun Yamani? Kalau bisa diapakan? Diusap. Ya, cukup diusap saja. Nggak perlu dicium-ciumi, nggak perlu lebay. Cukup diusap saja. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya sudah lewat, nggak perlu mengangkat tangan. Ini bukan Hajar Aswad. Nah, ada doa khusus di sini. Apa? Bacaan khusus. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai putaran pertama, balik di Hajar Aswad, bismillah, Allahu Akbar. Anggap sudah putaran ketujuh. Sudah putaran ketujuh. Maka kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim.
Nah, sudah kita katakan nggak bisa sholat di belakang pas, karena ini masih area tawaf. Banyak orang-orang yang tawaf di situ. Maka harus mundur sampai ada barikade. Nah, ada barikade, ya sudah sholat di sekitar situ saja. Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Setelah baca Al-Fatihah tentunya. Sudah selesai tawaf, lanjut sa'i. Nah, sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika kita menuju ke Bukit Safa, maka disunahkan kita membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sudah sampai situ. Kemudian ditambahkan hadis Nabi, abda'u bima bada Allahu bih. Ya, abda'u bima bada Allahu bih. Zam-zam, ya sunnah itu. Memang nggak detail karena sudah kita sampaikan. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Yaitu Allah memulainya dengan Safa. Maka aku memulai dengan Safa. Nah, itu Safa itu di belakang. Ini juga sudah kita sampaikan ya, lebay ini anunya, aplikasinya. Sebenarnya nggak segede ini. Iya, nggak segede ini. Maka kemudian mulai sa'i. Di atas Bukit Safa berdoa ya. Sudah disampaikan doanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah baca zikir itu doa. Setelah doa, baca itu lagi 2 kali. Untuk kedua kalinya. Selesai, doa lagi. Ini di Bukit Safa, ngadep kiblat. Setelah kedua kalinya baca zikir itu, doa lagi. Setelah doa, baca zikir itu untuk ketiga kalinya, baru kemudian jalan OTW menuju Marwah. Ya, OTW menuju Marwah. Nah, perhatikan di atas ini ada lampu hijau. Apa lampu hijau ini? Ya, lari di sini. Kalau tawaf tadi lari-lari kecil. Tawaf putaran 3 putaran pertama itu melakukan ar-raml. Lari-lari kecil kalau bisa. 3 putaran pertama tawaf. Nah, kalau ini melayu. Ya, memang lari. Nah, melayu. Tapi ya bukan kayak lari maraton itu, bukan, enggak usah lebay juga. Tapi bukan lari-lari kecil. Kalau rommel itu apa ya? Ininya pendek-pendek itu. Ngincik. Hah? Ngincik. Kalau ini memang lari, langkahnya itu besar. Tapi kalau nggak mampu ya sudah. Sampai terus. Nah, ini Bukit Marwah juga nggak gini bentuknya, sudah ketutup. Ya, intinya pokoknya naik ke ini tiang ini, sudah melewati tiang berarti sudah naik Bukit Marwah. Nah, ini tiangnya ini persis kayak gini memang. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah sama seperti tadi, cari kiblat. Nah, bagaimana susah Ustadz nyari kiblatnya? Karena ketutupan. Lihat apa? Tekelnya, ya, ubinnya. Ubin yang ada di Masjidil Haram itu semuanya mengarah ke kiblat. Ya, luruskan saja di ubin, kemudian angkat tangan mengucapkan zikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, dan seterusnya. Doa, zikir lagi.
doa, zikir lagi, selesai turun ke bukit Sofa. Dari bukit Sofa ke bukit Marwah berapa? 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa 1 putaran. Sampai 7. Berakhir di mana? Sofa. Marwah. Berakhir di Marwah. Ya. Nah, wis gundul moro-moro. Tahu-tahu sudah tahallul. Ya, tahallulnya umroh adalah kalau laki-laki dengan tahlik atau taksir, yaitu menggundul semua habis kari kulitnya tok, atau memendekkan tapi harus rata. Bukan memendekkan di gaya ini, bukan potong rambut barbershop ini. Ya, kalau mau memendekkan ya harus rata, semuanya harus pendek. Ini 1 cm, yang sini 5 cm ya, gak iso. Iya. Adapun kalau perempuan, yaitu mengambil rambut seujung jari kemudian dipotong. Dan itu dilakukan lebih enak di hotel, lebih pas. Jangan dilakukan ketika masih di Marwah. Sebagian akhwat perempuan ketika tahallul masih di Marwah, dibuka kudungnya. Tahallul itu aurat lah. Atau dikeluarkan sedikit rambutnya kemudian dipotong, sedangkan di situ banyak rame orang laki-laki. Ini keliru. Sabar, nanti ketika di hotel sudah ada orang, baru. Dan tidak ada namanya tahallul awal ya kalau umroh ya. Jadi ada sebagian orang itu malam, laki-laki ini potong rambut sedikit ya untuk tahallul syarat. Nanti sampai hotel atau di jalan nemu salon, baru dia potong rambut total. Ini keliru. Gak ada tahallul awal, gak ada tahallul tsani kalau untuk umroh. Nanti haji baru ada, tapi gak gitu modelnya. Baik, maka selesai ibadah umroh. Nah, orang yang haji tamattu, ketika dia selesai melaksanakan ibadah umroh, maka dia wajib menunggu sampai tanggal 8. Ya, dia menunggu sampai tanggal 8. Ini kalau kita bikin timelinenya, ini tanggal 8. Apa agendanya tanggal 8? Atau disebut dengan hari apa? Tarwiyah. Apa agendanya? Ke Mina. Iya, ke Mina mabit. Tanggal 8. Jadi orang yang haji tamattu, begitu tanggal 8 dia nggak perlu ke mikot lagi. Nggak perlu. Yang tamattu ya, yang sudah umroh tadi, dia nggak perlu balik ke mikot lagi, nggak perlu. Langsung dia dari hotel pakai kain ihram, kemudian dia langsung berangkat pakai kain ihram, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajja dari hotel itu. Baru kemudian dia berangkat ke Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Dia melaksanakan pagi ya, dia berangkat ke Mina pagi sampai sana siang, duhur. Yang dilakukan di Mina 1, sholat duhur, apa? Qashar atau jamak? Qashar. Sudah qashar, nggak jamak. Kemudian sholat asar, qashar juga 2 rakaat. Kemudian maghrib berapa? 1,5. Tetap 3. Itmam. Kemudian sholat isya qashar. Ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin ada kajian atau baca Quran, ya berzikir. Intinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan dihabiskan dengan hal-hal yang bermaksiat. Nah, karena kalau dengar cerita sebagian orang itu ketika di Mina rokokan, update status, apa nggak jelas, enggak.
Maka istirahat karena besok itu adalah puncaknya haji. Ya. Terus bagaimana dengan sholat malam? Intinya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib tidak ada yang dikerjakan kecuali qobliyah subuh. Ya, kecuali qobliyah subuh. Nanti qobliyah subuh dikerjakan. Kalau yang lain qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya nggak ada. Karena sudah dikosor. Ya kan? Ngapain kita mengerjakan rawatib kalau kita kosor? Ngapain kita kosor kalau kita mengerjakan rawatib? Terus kemudian ketika di Mina ini apa ya? Saya cuma teori tok soalnya, belum praktek. Di Mina ya sudah istirahat, mau sholat malam juga boleh, istirahat. Nah baru kemudian tanggal 9-nya hari Arafah. Hari Arafah ke Arafah ya, untuk wukuf. Kita kembali ke video tadi. Ini di Mina ya. Ya, Pak yang pernah haji, betul tak pemandangan Mina kayak gini? Hah? Ya betul ya. Siapa yang pernah haji? Satu. Umroh gak lewat kene, gak nang kene. Cuman kalau tur kadang dijak. Cuman tur tok di dalam bis. Itu tempatnya. Ya betul ya, Mina ya. Jadi di Mina ini nanti bermalam sampai besok pagi tanggal 9. Ya ini gambarannya gini Mina ya, wallahu a'lam. Itu tempat apa Pak? Nah, jumroh. Nanti tapi itu ya tanggal 10 dan hari tasyrik. Lanjut kemudian di pagi hari di tanggal 9, maka setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh bersiap-siap untuk berangkat menuju Arafah. Ya bersiap-siap untuk berangkat menuju Arafah. Sampai di Arafah duhur. Sampai di Arafah duhur karena dimulainya wukuf itu ba'da duhur. Wukuf baru dimulai ba'da duhur. Nggak tahu biasanya jamaah haji itu datangnya jam berapa di Arafah itu dari Mina? Oh, habis duhur ya? Bukan sebelum duhur. Jam berapa berangkatnya? Pagi sudah berangkat. Macet. Ya, tak kira sebelum duhur. Nah, apa yang dilakukan di Arafah? Begitu nyampe di Arafah, maka yang dilakukan pertama adalah mendengarkan khutbah Arafah. Ini kalau Anda mendapati di masjidnya itu ya, mendengarkan khutbah Arafah. Kemudian yang kedua, adzan duhur. Setelah adzan duhur, langsung iqomat duhur, sholat duhur. Qosor. Langsung sholat duhur qosor. Setelah selesai sholat duhur qosor, langsung iqomah. Langsung iqomah sholat asar. Berarti di sini jamak. Ya, langsung iqomat sholat asar, kemudian dia sholat asar. Qosor juga. Berarti jamak qosor. Selesai itu, itulah waktu untuk berdoa, itulah wukuf. Ya, wukuf. Seorang disunnahkan untuk banyak berdoa karena itu puncaknya haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya Arafah dan itu rukun besar. Ya, rukun besar dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah, Arafah gambarannya kayak gini. Dan tidak ada sunnah harus naik ke atas. Ya memang sunnahnya Nabi ketika wukufnya itu di atas bukit. Tapi kalau nggak mampu ya sudah di area itu
itu sudah area Arafah. Ya, di area itu sudah area Arafah. Ini namanya Jabal apa? Jabal Rahmah. Nah, ada tugu di situ. Ini tugu yang banyak, banyak kesyirikan di sini. Nah, ini persis ini. Nah kan, tuh hitam bawahnya. Kenapa kok hitam? Banyak apa ya? Tanda tangan. Banyak coret-coretan manusia di situ. Coret-coret. Tulis namanya dia sama bojone, jarine langgeng. Kenapa? Disinilah tempat Adam dan Hawa bertemu. Nah, ada dalilnya. Ada berapa hari yang lalu itu viral. Ada seorang ngamuk-ngamuk di sini. Haji, ini syirik, ada syirik. Karena banyak orang-orang yang ngalap berkah di tugu ini. Terus kemudian berdoa di tugu itu. Padahal Ka'bahnya nggak di situ. Iya, tapi berdoanya di situ. Bahkan sampai kita lihat ada yang seperti Yahudi di tembok ratapan. Iya, di gini kan. Iya. Tapi maka tidak ada tuntunannya. Harus wukuf di sini nggak ada. Dan memang di sini tempatnya paling ramai ya. Spot paling ramai di sini ya. Ya, paling ramai di sini. Ya, Nabi SAW mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ketika hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyun, dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang banyak dibaca ketika di wukuf di Arafah. Itu yang paling banyak dibaca. Meskipun boleh doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, ya intinya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang mungkar, merokok dan yang lainnya. Nanti biasanya katanya diisi dengan pengajian-pengajian di tenda itu. Ya kalau ada yang capek boleh istirahat di tenda itu. Ya kan? Karena mulai zuhur sampai maghrib jamaah. Siang hari. Dan Anda, karena saya kalau ngelihat di YouTube atau di media-media itu, ketika jamaah haji di wukuf Arafah, benar kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad, bahwasanya pemandangan wukuf di Arafah itu seperti pemandangan padang mahsyar, di mana manusia dari berbagai macam etnis tumplek-blek di satu tempat, di tengah terik matahari yang panas. Ya, di tengah terik matahari yang panas. Tapi suasana di padang mahsyar lebih mencekam. Iya, karena nggak pakai kain ihram. Pakai apa? Melejet. Hah? Iya. Telanjang. Ya, di padang mahsyar. Dan mataharinya jaraknya jauh nggak? Dekat jaraknya. Ya. Baik, selesai di Arafah. Selesai di Arafah, yakni ketika terbenam matahari, maka jamaah kemudian ke gak ketok. Coba dimatikan mungkin ya. Baik, ini antara tanggal 10. Ini masih di tanggal 9 di hari Arafah, yaitu Muzdalifah. Jadi Muzdalifah. Jarak antara Arafah ke Muzdalifah itu sekitar 6 sampai 7 kilo. Naik apa? Bis. Tapi ada yang jalan kaki. Iya. Ada sebagian teman-teman itu jalan kaki 7 kilo jamaah. Kata mereka nggak kerasa, asyik. Ya kan, jalan sama ini ada orang. Karena ngelihat orang-orang yang tua pakai tungkat gitu jalan. Iya, orang tua-tua itu jalan. Mosok aku sing nom kok numpak bis. Itu pemikiran kawan-kawan kita itu, jalan dia. Ya, karena biar ya berasa hajinya, dan juga supaya benar-benar capek. Karena di Muzdalifah itu sunnahnya memang tidur, bukan ibadah.
Jadi harus dibikin capek. Biar sudah total capeknya kari apa nih? Kari tidurnya. Karena Nabi setelah melaksanakan sholat isya, jadi di Musdalifah ini sholat maghrib dan isya jamak takhir. Sholat maghrib dan isya jamak takhir. Berarti jamak takhir itu dikerjakan di waktu isya. Maghrib tetap 3 rakaat, isyaknya 2 rakaat. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah sampai menceritakan Nabi setelah melaksanakan sholat isya, Nabi tidur dan bangun ketika subuh. Sehingga sebagian ulama menghukumi Nabi tidak sholat witir. Sampai khilaf para ulama, apakah Nabi ketika di Musdalifah itu sholat witir atau tidak? Karena tidur, istirahat memang. Ya, jadi itu sunnahnya ketika di Musdalifah. Nah, ketika sholat subuh, maka sholat subuh seperti biasa. Berarti sudah masuk tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu hari nahar. Ya, tanggal 10 itu hari nahar. Iki ketok gak Musdalifah nih? Gak ketok Musdalifah nih. Lumayan. Hah? Nah, di Musdalifah itu boleh seseorang untuk mengambil kerikil. Ya, boleh untuk mengambil kerikil untuk keesokan harinya. Biasanya diadai botol ya. Jadi apa kan sampai maghrib ya? Iya. Terus sholat maghrib isyanya di mana? Di Musdalifah. Jalan dulu. Iya, jalan dulu. Sampai di Musdalifah jamak takhir. Jadi malam ya sholatnya ya? Iya, makanya jamak takhir di waktu isya. Sholat maghribnya itu di waktu isya. Ya, kemudian langsung setelah itu istirahat. Nah, boleh sambil ngambil kerikil. Ya, untuk ukuran kerikilnya juga nggak perlu terlalu gede-gede sak gepok gini, satu tangan gini, enggak. Iya, kerikil gitu. Kerikil. Berapa biji? 70. Ya, 70 biji. Ya, kalau lebih dari itu nanti sisanya sedekahkan, enggak apa-apa. Cuman kalau ada yang mau mewakilkan ketika jumroh nanti, mungkin mewakilkan orang tua yang sudah pakai kursi roda kan juga, kalau disuruh lempar jumroh tibone nang ndi? Tibone nang ngarep ngono. Cepluk gitu. Karena sudah lemas. Sudah lemah, maka diwakilkan. Ya, diwakilkan. Nah, itu ngambil lebih dari itu. Tapi ini di Musdalifah ya. Betul gitu Pak suasananya Pak? Gelap ya? Enggak, memang gini suasananya, masih ingat yang pernah haji? Tidak jelas. Setelah sholat subuh ada sunnah dari Nabi SAW, yaitu beliau terus berdoa sampai matahari terbit di tanggal 10 itu, hari nahar, terus berdoa sampai matahari terbit. Itu diantara sunnah yang dilakukan Nabi SAW. Sekarang tanggal 10. Duh, kok nang surga ya? Mati berarti. Iya. Sik. Gak ngene mang. Ayyamut tasyrik. Iya, mati berarti. Berarti orang yang mati ketika haji itu keistimewaannya luar biasa. Dia dibangkitkan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyah. Dia dibangkitkan pada hari kiamat dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Sekarang sampai di tanggal 10. Kalau di Indonesia hari apa? Idul Adha. Apa yang dilakukan di tanggal 10? Ada 4. Yang dilakukan di tanggal 10 ada 4. Yang pertama, ini nggak boleh nggak harus berurutan ya. Nggak harus berurutan. Yang pertama hadiu, menyembelih hadiu. Menyembelih hadiu, Nabi SAW ketika melaksanakan haji
Beliau menyembelih berapa? 100 ekor unta. 63 unta disembelih dengan tangan beliau, sisanya disembelih oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi 63 unta disembelih. Jadi kalau sebagian jamaah haji yang low budget, ya, jamaah haji yang pas-pasan, carinya kambing yang paling murah. Berapa rial biasanya, Pak? 3 juta. Berapa rial itu? Ya enggak sampai 1.000 rial. Ya paling 300-400 rial lah. Itu yang sudah standar itulah. Kurang dari itu biasanya cilik, kurus. Tapi biasanya kita cuman beli kuponnya tok. Nanti yang menyembelih sudah orang itu sudah. Ya, yang menyembelih sudah panitianya nanti. Kita cuman beli kuponnya saja. Kata teman-teman kayak gitu. Oke, maka hadiu sudah, ini nggak perlu dipikirkan. Selama Anda sudah membayar, selesai sudah. Kemudian yang kedua yang dilakukan di tanggal 10 adalah apa? Tahallul. Ya, tahallul awal. Ya, mencukur rambut atau memendekkan rambut, tahallul awal. Apa maksudnya tahallul awal? Yaitu Anda boleh pakai pakaian bebas. Anda sudah boleh pakai pakaian bebas. Sudah boleh pakai parfum, sudah boleh mandi. Ya, tadi di hari tarwiyah itu berangkat dari hotel mandi dulu loh. Karena berhari-hari tanggal 9, tanggal 10 ke adus. Iya, enggak mandi, pakai deodoran apa. Ya kan? Karena nanti ketika mabit itu katanya dempet-dempetan. Dan itu mamboi badek-badek jadi ini. Ya, apalagi orang-orang India, Bangladesh. Ya itu katanya bau-bau. Ya tergantung orangnya juga sih. Tapi ala kulli hal, tahallul. Setelah tahallul Anda boleh melakukan pembatal-pembatal ihram, larangan-larangan ihram. Anda boleh melakukan apapun kecuali satu. Apa? Berhubungan. Ya kalaupun bisa nggak bisa, angel langkun maupun nangdi. Iya kan? Tahallul. Kemudian yang ketiga apa? Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu nanti kita sampaikan, yaitu jumroh yang ketiga. Karena jumroh itu kan ada 3, sughra, wusta, sama kubro. Nah yang kubro ini yang Aqobah. Ya, maka ketika tanggal 10 melempar jumroh Aqobah, yaitu dengan 7 kali lemparan. Ya, 7 kali lemparan. Masing-masing lemparan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa saja, yang penting kerikilnya masuk. Ya, yang penting kerikilnya masuk, nggak harus kena tiang. Apa ada videonya itu yang sampai? Iya, ada videonya itu. Ada yang lari. Ada, itu lebay. Masa ada yang pakai talpen? Enggak lah. Malah dikhawatirkan nanti terlempar keluar, nggak masuk ke bawah. Kalau terlempar keluar, nah ini nggak sah. Harus mengulang lagi dia. Baik, maka 7 lemparan. Masing-masing lemparan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai sudah langsung pergi, nggak ada doa. Ya, kalau jumroh Aqobah tidak ada doa. Nanti jumroh sugro sama wusto baru ada doa. Tapi itu nanti besok. Tanggal 11, 12, 13 baru nanti lempar jumroh lagi. Kemudian yang keempat apa? Di tanggal 10 tawaf ifadah plus sa'i. Nah, tawaf ifadah ini rukun. Tawaf ifadah ini rukun. Bagi haji kiron sama haji ifrad. Perhatikan ini, bagi haji kiron sama ifrad, ketika dia sampai di Mekah, dia melaksanakan tawaf kudum. Apa tawaf kudum itu? Tawaf kedatangan.
Kayak misalnya kita masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini ada tawaf kudum. Bagi haji apa? Qiron sama ifrad. Kenapa haji tamattu nggak ada tawaf kudum? Sudah tawaf umroh, ya kan? Sudah tawaf umroh. Nah, haji qiron sama ifrad, ketika dia sampai di Mekah, kemudian dia melaksanakan tawaf kudum, tawaf kedatangan, maka dia boleh langsung melaksanakan sa'i. Dia boleh langsung melaksanakan sa'i haji. Kalau dia sudah tawaf kudum dan plus sa'i, tawaf kudum ini hukumnya sunnah ya, bukan rukun. Ketika dia sudah tawaf kudum dan sudah sa'i haji, maka yang tanggal 10 ini sudah nggak perlu sa'i lagi. Cuman tawaf ifadah tok. Bagi yang haji qiron sama ifrad. Tapi kalau haji tamattu tetap dia sa'i. Dan sa'i itu harus habisnya tawaf. Tidak ada tawaf sa'i dhisik baru tawaf, nggak ada. Aduh, Ustaz, rame, Ka'bahnya rame. Oh, iku senggon sa'i ini sepi. Sa'i dhisik ya, gak iso. Sa'i itu harus setelah tawaf. Ya, jangan ngakal-ngakali. Tapi kembali ke sini. Hadiu ini sudah wis, antum nggak usah perhatikan hadiu ini, sudah diurus sama panitianya. Tinggal 3, tahallul, jumroh aqobah, dan tawaf ifadah sa'i. Barang siapa yang melaksanakan 2 dari yang 3, maka dia sudah tahallul 2. Dia boleh menggauli istri. Apalagi sudah melaksanakan 3-3-nya. Ya, gak harus urut. Ya, ini gak harus urut. Bisa apa dulu, tahallul dulu, bisa jumroh aqobah dulu, ya bisa tawaf ifadah dulu, terserah. Tapi ikut travel aja nanti. Iya dong, kan pakai travel ya ikut travel. Kecuali kalau mandiri ya, beda lagi. Oke, ini tadi ada apa di sini? Nah ini jumroh aqobah. Oh enggak, ini sughro. Ini yang sughro. Jumroh aqobah itu masih di sana. Ya, ngelewati ini 2 kali. Ngelewati kayak gini 2 kali. 1, 2, nah baru yang ketiga. Yang tadi tahallul awal tadi motongnya gimana? Motong rambutnya sebagian? Semua juga? Iya. Kan habis dari umroh tadi kan rambutnya masih pendek tuh. Iya, pendek. Dihabisin lagi ya? Iya. Tetap. Ada lagi tahallul? Tahallul tsani itu tidak perlu potong rambut. Cukup dia melakukan salah 2 dari 3 hal tadi. Itu sudah masuk tahallul 2. Jadi misalnya dia sudah tahallul potong rambut, tahallul 1. Tahallul awal. Dia boleh melakukan apapun kecuali jima. Kemudian habis tahallul awal dia lempar jumroh. Nah, setelah lempar jumroh dia sudah tahallul tsani. Tahallul tsani ini cuma menggauli istri toh. Ya kan? Tahallul tsani itu cuma boleh menggauli istri. Kalaupun boleh nggak bisa. Nggak bisa, pengalaman teman-teman itu mau di mana gitu loh. Di mana? Nggak ada, hotelnya masih jauh. Kita dimpet disik lah. Nanti itu gampang. Jadi harus jumroh aqobah ini menuju ke Mekah ya? Iya. Masjidil Haram ya? Tawaf Haram. Tadi yang tawaf kudum tadi nggak pakai sa'i. Kalau nggak pakai sa'i, tawaf kudum toh, berarti wajib sa'i yang tanggal 10 ini. Paham ya? Begitu datang ke Masjidil Haram, tawaf kudum, qiron sama ifrad. Dia datang ke Masjidil Haram, tawaf kudum. Kata dia, wis males wis sa'i, capek. Ya, nanti aja tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini dia wajib sa'i. Ini sudah tanggal 10 tuh? Iya, ini tanggal 10. Hari Nahar. Kalau tawaf kudum itu sebelumnya. Ya, tawaf kudum itu ketika dia datang.
ketika dia tiba, namanya saja tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ketika dia datang ke Masjidil Haram, dia melaksanakan tawaf kudum itu sekalian sa'i. Nah, sa'inya ini kalau dia niatkan untuk haji, maka nggak perlu sa'i lagi. Ketika tanggal 10-nya nggak perlu sa'i lagi. Tapi kalau dia cuma tawaf kudum toh, dia cuma tawaf kudum saja, nggak pakai sa'i, maka tanggal 10 tetap wajib sa'i. Masih jauh tanggalnya. Iya. Tanggalnya masih jauh. Jadi dengan kata lain maksudnya tiga-tiganya pakai tawaf ifadah ya. Kenapa? Tiga-tiga baik itu tamatu, baik itu qiron, baik itu ifrad, tanggal 10 ini semua tawaf ifadah. Iya sama, tawaf ifadah rukun. Rukun, baik tamattu, qiron atau ifrad tetap harus 4 ini dia lakukan. Ya. Oh enggak, kalau ifrad enggak pakai hadiu. Nah, ini yang pertama ini enggak pakai. Kalau ifrad enggak pakai dia hadiu. Baik, sekarang tanggal 11, 12, 13 disebut hari tasyrik. Apa yang dilakukan di hari tasyrik? Jumroh, sughra, ya jumroh ula, jumroh wusta, yang ketiga jumroh kubro atau aqobah. Dimulai ketika zuhur. Ketika zuhur dia jumroh ula, jumroh sughra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah selesai, langsung aja gambar sih. Bentar ya. Ini kalau tidak salah. Ya berarti setelah di Musdalifah kembali ke Mina ya, karena jumroh ini adanya di Mina. Ini jumroh ula. Ya benar, ini jumroh ula. Maka dia mendekat, ya kan? Dia mendekat, kemudian biasanya di sebelah kiri sunahnya, dari sebelah kiri sini, bukan sebelah kanan. Tapi nggak tahu sih sebelah mana kiri kanan ini. Intinya di sini lempar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali berdoa. Nah ini ada doanya. Doa dengan doa apapun. Ya berdoa dengan doa apapun. Ini tanggal 11 ya. Tanggal 11. Berdoa dengan doa apapun. Kemudian lanjut ke wusta. Nah, wusta itu di sana kelihatan itu, cuman tak cepet no di sini. Nah, ini wusta. Wow, langsung kan. Nah, ini wusta. Apa yang dilakukan di wusta sama seperti tadi. Ini bajunya sudah baju bebas ya. Kan sudah apa? Sudah tahallul, sudah baju bebas. Ya, maka melempar jumroh wusta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali berdoa. Ya, berdoa. Selesai baru kemudian ke kubro. Nah, al-jumroh kubro. Nah, baru di sini lempar 7 kali. Tapi begitu selesai langsung pergi, nggak pakai doa. Ya jumroh aqobah yang terakhir ini nggak pakai doa. Paham ya Pak? Nggak pakai berdoa. Tempatnya sama yang aqobah pertama. Iya sama. Ya ini juga. Cuman tadi yang tanggal 10 itu langsung ini. Lemparnya itu langsung ini. Yang tanggal 10 itu. Adapun yang tanggal 11, 12, 13 tiga-tiganya dilempar.
Ya Sugro, Wusto sama Aqobah. Kalau yang tanggal 10 cuman Aqobah tok. Baik, sekarang tanggal 11 melakukan itu tadi. Nah, tanggal 12 sama. Cuman barang siapa yang nafar awal, maka sebelum terbenamnya matahari dia sudah harus meninggalkan Mina. Nah, ini yang crowded. Ya, ini yang crowded. Karena orang berburu untuk meninggalkan Mina sebelum maghrib. Ya, jadi rame luar biasa. Ya, maka ada yang cuma 2 hari saja, tanggal 11 sama 12. Ini disebut nafar awal. Tanggal 12 sudah balik dia ke Mekah, ke Haram. Ya, untuk nanti tunggu ninggal satu lagi. Apa yang terakhir? Tawaf. Oh, sudah. Tawaf wada. Tunggu tawaf wada. Nanti katanya mulai gusian. Ya, sudah tinggal itu saja. Nah, maka orang cepet-cepet enak rong dinoto nafar awal. Nah, yang nafar tani lengkap 11, 12, 13. Jadi dia tetap mendekam di Mina 11, 12, 13. Nah, begitu 13 selesai lempar jumroh, baru dia balik ke Haram. Ya. Masih ada sisa waktu, biasanya travel itu 5 hari, 6 hari. Ya, tinggal nunggu tawaf wada. Ya, tinggal nunggu tawaf wada. Tawaf wada wajib. Ya, bagi jamaah haji wajib tawaf wada. Adapun bagi jamaah umroh sunnah. Ya, maka yang 12, 11, 12, 13. Ya, 11, 12, 13 ini nafar tsani. Allah berfirman, dua-duanya baik ya. Baik nafar awal ataupun nafar tsani itu terpuji. Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi." Dalam surat Al-Baqarah. Nah, perhatikan ayatnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya hari-hari haji itu. Banyak berzikir kepada Allah. Kemudian kata Allah, "Faman ta'ajjala fi yaumaini." Barang siapa yang menyegerakan cuma 2 hari saja, yaitu tanggal 11 dan 12, fala itsma alaihi, maka enggak apa-apa, enggak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang memperlambat sampai tanggal 13 dia baru selesai, maka fala itsma alaihi, juga tidak mengapa. Limanit taqwa, asalkan bertakwa kepada Allah. Maksudnya selama bertakwa kepada Allah, yaitu ada orang-orang yang memang pengen ngambil nafar awal, tapi ya itu tujuannya itu sumpek ndang mari ndang wis ngono. Ya, iya jenuh. Ya memang karena melelahkan ya. Kita saja ngelihat manasiknya itu tadi capek enggak? Ih, capek diceritani tok. Orang pulang haji diceritani tok. Aduh, ngrungono tok wis capek. Tapi ya demikian memang namanya ibadah, harus ada pengorbanan, harus ada effort. Nah, ya sudah selesai itu dok. Terakhir tinggal nunggu tawaf wada. Ya, tawaf wada ya sama seperti tawaf seperti biasa, yaitu sesaat sebelum meninggalkan Mekah. Jadi sebelum meninggalkan Mekah nggak harus langsung ya. Ya artinya beberapa jam sebelum meninggalkan Mekah maka tawaf. Selesai tawaf sampai hotel, ringkes-ringkes, ya kan, packing, kemudian sarapan atau apa nanti apa, baru naik bis pulang ke bandara. Ya, berangkat ke bandara meninggalkan Mekah. Tab itu manasik haji secara ringkas, cuman sekedar teori. Ya, prakteknya semoga semua dimudahkan sama Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Pulang bawa gelar ya, Pak? Pulang-pulang ha. Pulang-pulang ha.
Tapi wallahu a'lam, kita baca pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukumnya wanita yang mau umroh minum obat penunda haid agar ibadahnya lancar? Wallahu a'lam, kalau ana lihat dari fatwa beberapa ulama tidak disarankan. Bukan nggak boleh, ya tidak disarankan memakai obat penunda haid. Ya, sekali lagi bukan haram ya hukumnya ya. Cuman tidak disarankan. Cuman kadang sebagian orang itu, ya gimana Ustadz kalau nggak pakai obat penunda haid, itu siklus ininya jadi kacau. Kecuali kalau kita memang orang yang sakar PDW mau berapa hari di kota Mekah enak. Misalnya kita punya keluarga di kota Mekah, ya terserah kita mau berapa hari di kota Mekah, dikasih kebebasan. Maka enak kalau misalnya lagi umroh kemudian haid, oh nanti tunggu ditunda, begitu selesai haidnya baru balik lagi. Enak kan, nggak sama travel kan? Dan ini sama travel, dinteni ambek traveling, yo gak ditinggal. Ya, wallahu a'lam, masing-masing memahami kondisinya. Bagaimana membadalkan umroh bagi orang yang sudah meninggal? Ya, syaratnya kalau membadalkan umroh bagi orang yang sudah meninggal, yang badal harus juga sudah umroh. Jangan terus dia umroh pertama badal orang, enggak, harus dia dulu yang umroh. Baru setelah dia umroh, maka dia membadalkan untuk orang lain. Ketika di mikot, maka dia mengucapkan labbaika Allahumma umrotan an fulan. Ya, ada tambahan an fulan, untuk fulan. Siapa orangnya itu? Dan apakah benar harus diniatkan berangkat dari Indonesia dulu? Ya, innamal a'mal biniat, masing-masing sudah ini kondisi niatnya. Tidak harus dari Indonesia apa enggak. Apakah boleh membadalkan umrohnya setelah kita sendiri yang umroh, lalu kita ambil mikot di sana? Ini umroh berkali-kali dalam sekali safar. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan yang lainnya membolehkan dalam satu kali safar dia umroh berkali-kali. Tapi wallahu a'lam, yang lebih sesuai dengan sunnah yang dipraktekkan oleh para salaf, mereka itu hanya sekali umroh dalam satu kali safar. Ya, sekali umroh, sekali safar. Sekali safar, satu kali umroh saja. Itu yang lebih dekat pendapatnya dengan praktek para salaf. Meskipun ini ranah khilafiyah ya, kita nggak bisa mengatakan umrohnya nggak sah, keliru apa enggak. Ini ranah khilafiyah. Dan sebagaimana manhaj kita, kalau masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, disikapi dengan keras atau lunak? Dengan lunak. Ya, meskipun kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Tapi yang lain? Jangan tanya teknis ya, Ustadz. Nanti makannya gimana Ustadz? Wallahu alam, tanya travelnya aja. Saat tawaf Ustadz, itu kan ada doa dan zikir. Apa boleh dipandu Ustadz sama ustadznya atau travelnya? Kemudian mandunya itu sambil mengeraskan suara Ustadz. Padahal saat tawaf itu disunahkan mendengarkan. Yang pertama, yang kedua diborong. Saat saki itu kan juga beberapa jamaah itu mengeraskan suara juga Ustaz, sehingga mengganggu jamaah yang lain. Nah, apakah hal ini diperbolehkan? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala rafatha wala fusuqa fil hajj. Tidak boleh rafath dan melakukan perbuatan fasik ketika haji. Termasuk diantara perbuatan fasik adalah mengganggu orang lain. Itu nggak boleh. Dalam ibadah haji tidak boleh kita mengganggu orang lain. Termasuk bentuk gangguan adalah yaitu kita mengeraskan suara sehingga orang lain nggak konsentrasi, nggak bisa khusyuk gara-gara suara yang dikeraskan itu. Nah, adapun orang yang dipandu tadi sebenarnya nggak perlu dipandu, suruh dia melantunkan doa apapun yang dia inginkan. Apapun, kau mau berdoa apa? Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Atau doa-doa yang kau hafal, apa sih masuk?
kebacot rek gak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu kan doa ketika kecil. Ya sudah itu dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya kan? Atau doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah berikan aku rizki, ya tambahkan istri, misalnya gitu. Misalnya contohnya gitu. Ya kan? Doa apapun. Jadi nggak perlu sampai belani buat ngajar wong siji, buat untuk menuntun orang satu tapi mengganggu banyak orang. Enggak, tetap nggak diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah mendengar di Masjidil Haram itu waktu sholat kapanpun bisa untuk sholat. Maksudnya itu gimana Ustaz? Kapanpun bisa untuk sholat. Iya, waktu sholat di Masjidil Haram itu waktunya bebas nggak mesti. Nah itu maksudnya seperti apa? Ya, kalau kita ingin meraih keutamaan sholat di Masjidil Haram yang mana 100.000 lebih baik daripada masjid-masjid lain, itu berlaku semua sholat kapanpun. Mau dia masuk Masjidil Haram cuman sholat sunnah, atau sholat wudu, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah setelah tawaf, apapun itu berlaku pahala itu. Ya, mungkin itu maksudnya, wallahu a'lam. Karena tidak ada Masjidil Haram ditutup, habis isya ditutup. Ya, nanti menjelang subuh dibuka lagi. Masjidil Aqsa iya, ya karena dipegang sama al-Yahud laknatullah alaihim. Jadi kalau Masjidil Aqsa habis isya langsung ditutup. Nggak langsung sih, ya mungkin setelah jamaah sudah keluar ditutup. Mepet subuh, ya mungkin 10 menit sebelum adzan. Bayangkan, jamaah sudah nunggu di depan gerbang. 10 menit menjelang adzan baru dibuka gerbangnya Masjidil Aqsa, baru masuk. Tapi kalau Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu tetap dibuka. Cuman Masjid Nabawi hanya dibuka sebagian saja. Ya dibuka sebagian saja. Terutama bagian Raudhah sama makamnya. Sholat tadi yang Qobliyah sama Ba'diyah nggak masuk. Yang mana itu? Ya sebaik-baik dari tempat sholat. 100.000 kali. Iya semua. Masuk semua tanpa terkecuali. Sholat apapun di sana. Saya pernah dengar katanya sholat sunnahnya di Masjid Nabawi itu ya tawaf itu pengganti sholat sunnah. Sholat sunnah di Masjid Nabawi. Qobliyah, Ba'diyah itu. Saya penggantinya tawaf itu. Pernah dengar kayak gitu kita apa? Wallahu a'lam. Enggak pernah tahu. Jadi tetap biasa. Iya berlaku semua. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Pahalanya tidak dibedakan. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Apa sholat tahiyatul masjid itu saja? Penggantinya itu yang tawaf itu. Jadi di sana nggak pakai tahiyatul masjid, dia langsung tawaf itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Di Masjidil Haram, iya memang lebih afdolnya orang yang tiba di Masjidil Haram datang ke Masjidil Haram itu tawaf dulu. Cuman karena memang tawaf di sini berat di zaman sekarang, karena orang yang pakai baju biasa seperti ini harus tawaf di atas. Dan tentu kalau tawaf di atas ini lebih apa? Lebih panjang. Nggak tahu berapa kilo ya totalnya. Satu putaran 800 meter. Nah itu kali 7 sudah. Kroso. Ya. Kalau tawafnya langsung di pinggiran Ka'bah, enak. Ya kan? Banyak kan? Ya Pak? Orangnya banyak. Enggak, kalau zaman Nabi dulu kebiasaan para sahabat, bahkan kebiasaan Nabi juga masuk Masjidil Haram area tawaf situ langsung tawaf. Ya deket. Soalnya mepet Ka'bah langsung. Masih belum banyak. Belum banyak, iya. Bagaimana kita mensikapi ustadz yang mesra dengan ahli bid'ah? Loh, saya tak haji. Ya gak ada alasan ya mesra dengan ahli bid'ah dengan alasan mereka mau mendakwainya. Ya. Karena
Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah, dia mengatakan bahwasanya seorang ketika dia dekat dengan ahlul bid'ah, maka lama-kelamaan dia akan terwarnai dengan ahlul bid'ah tersebut. Maka secara asal menjauh dari ahlul bid'ah. Apalagi dalam skup organisasi. Saya masuk ke organisasinya ahlul bid'ah ini tujuannya untuk supaya mereka ini dapat hidayah menuju sunnah. Nah, ini secara kebiasaan, bukan mereka yang dapat hidayah, ente yang dicabut hidayahnya. Ya, secara asal menjauh dari ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Terakhir. Tadi Pak Ustaz menerangkan untuk mengambil batu untuk jumroh itu kan 70 batu. Sedangkan jumrohnya kan 3 kali, 7 kali 3. Terus sisanya? Ya kan 3 hari itu. Kalau untuk nafar tsani. Coba dikalikan. Berapa yang punya kalkulator? Dimulai dari jumroh Aqobah 7. Oh iya, sama akobahnya tadi Pak, jadi untuk akobah pertama. Ini jangankan ngitung, cari aplikasi kalkulatornya wis pusing. Nah ini. 7 kali 10. 7 7 kali 10 hari tanggal 10 7 ngelempar 7 kali. Aqobah. Hari kedua berapa kali? 21. Ya. 63. 21. 21 kali 3 63. Besok 21 lagi. 21 kali 3. Besok 21 lagi. 63 tambah 7 70. Pas betul. 70. Ya. Kalau yang nafar awal, nah itu dia lebih cepat. Tanggal 12 dia sudah keluar dari Mina. Tapi ya batunya lebih sodakohkan. Oh, ke Indonesia. Jangan nanti buat jimat nanti. Gitu biasanya. Kalau terakhir dilempar semua gitu kan. Enggak, bid'ah jatuhnya. Iya, eman dong. Malah kabeh. Enggak, malah enggak sesuai sunnah. Ya, enggak sesuai sunnah. Sama seperti tawaf sudah 7 kali, kuat yo. Ya, nambah lagi. Oh enggak. Jatuhnya bid'ah. Ya cukup. Khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dibuang situ. Ya dibuang situ. Biasanya nanti diambili sama orang-orang yang kurang. Diambili sama orang-orang yang kurang itu. Ya itu maksudnya disodakohkan gitu. Jangan disodakohkan dikasih batu orangnya tersinggung, ngei duit ngono lho. Ngei waktu. Tapi ya saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.